Shalom, selamat pagi semua umat Tuhan dimanapun berada, baik di rumah atau di mana saja. Kita akan memasuki doa puasa kita pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bawa hati kita, korban ucapan syukur kita masuk dalam doa puasa pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Oh haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa dan puasa pagi hari ini. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, saat kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini anak-anak Tuhan, Tuhan akan menguatkan kami, Tuhan akan selalu menyertai kami, sebab Engkau Allah Immanuel, firman Tuhan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan, dalam keadaan kami saat ini apapun yang terjadi Tuhan, saat ini di tengah-tengah kami, di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia Tuhan, kami mau katakan Tuhan senantiasa berserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami dengan segala kerendahan hati datang ke hadapan-Mu, urapi kami Tuhan, sucikan kami, layakkan kami Yesus, tahirkan kami Bapa, supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, mengalami Engkau Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Di mana saja pun kami saat ini berada Tuhan, jamah kami Tuhan, urapi kami Bapa. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah Immanuel, haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang menyembah-Mu, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Ini iman kami pagi hari ini. Haleluya. Aku datang untuk ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku, Kau kuatkan
aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari dengan segenap hati kita bawa hati kita menyembah Bapa di surga, Allah Immanuel yang senantiasa beserta dengan kita. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya. Ini iman kami Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah Immanuel. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang menguatkan kami dalam kesesakan Tuhan. Engkau yang menyertai kami Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau katakan Engkau baik. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami sembah, oh haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur menyembah-Mu. Oh haleluya. Jesus, Allah Immanuel, Allah Immanuel. Kami bersyukur Tuhan.
Bagimulah segala hormat pujian, segala pengagungan kami naikkan Tuhan. Haleluya. Engkau yang menguatkan kami Tuhan, Engkau yang menopang kami Bapa, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami bersyukur menyembah Engkau Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Allah kami, Raja di atas segala raja, Allah Immanuel. Syukur bagi-Mu Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam Kau buktikan kesetiaan-Mu Bapa. Kau kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Kau kuatkan aku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Engkau yang menguatkan kami. Kau kuatkan aku bertahan. Yes. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Kau kuatkan aku bertahan ya Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Yes Lord. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Yes, kami percaya Tuhan.
Ya Bapa, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia sungguh baik. Dia sangat baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Amin Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu selalu bersama dengan kami Tuhan. Kau maha baik, sangat baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya di hidup kami. Engkau yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami akan memuji-muji Tuhan, bertepuk tangan menari bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kita semua yang siap memuji-muji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Katakan amin. Katakan Tuhan Yesus teramat baik. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan, membawa hati kami di hadapan kemegahan-Mu. Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Dia baik. Engkau baik, teramat baik. Amin Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kami teringat, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Katakan Dia baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Yesus baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia sungguh baik. Katakan amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dimuliakan Engkau Tuhan, disenangkan Engkau Bapa. Atas sembahan dan pujian kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau datang Tuhan, menghadap Tuhan dengan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh amin. Terima kasih Bapak. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Tapi Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan, kami ingin mengatakan firman dalam Mazmur 91 ayat 1-16 Tuhan. Karena dalam Tuhan Yesus kami dapat dilindungi dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala yang tidak baik. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus, kami juga akan berdoa untuk generasi Yeremia, generasi yang kau berkati, generasi yang jatuh cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, generasi yang tidak kompromi dengan dosa. Kau berkati generasi Yeremia Tuhan, dalam masa-masa di rumah saja seperti ini, mereka melakukan kegiatan yang positif Tuhan. Mereka tidak melakukan kegiatan yang negatif. Kau berkati generasi Yeremia Tuhan, untuk dapat bergerak maju sesuai tuntunanmu, untuk dapat memberitakan Injil-Mu Tuhan sampai ke seluruh dunia. Kau berkati generasi Yeremia Tuhan, apabila masih ada yang sekolah, Kau berkati, bedakan mereka dengan anak-anak yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus dan percaya dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa-bangsa, karena bangsa-bangsa adalah kepunyaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, wabah virus COVID-19 yang terjadi di bangsa-bangsa, yang menimpa bangsa-bangsa Tuhan, kami percaya pemulihan akan terjadi bagi bangsa-bangsa. Kami akan melihat kesembuhan bagi bangsa-bangsa akan terjadi. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kami berseru hanya kepada Engkau. Kami berserah hanya kepada Engkau. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, karena kami percaya mata Tuhan tertuju kepada bangsa kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa mulai dari Sabang sampai Merauke. Lawatlah Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami Bapa, Pak Jokowi bersama wakilnya Pak Marut ya Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan untuk memimpin bangsa kami. Kami tahu Tuhan, betapa sulitnya untuk memimpin begitu banyak masyarakat dan penduduk di dalam bangsa kami ini. Tetapi kami percaya dengan kekuatan yang Tuhan beri, berikanlah hikmat bijaksana untuk bisa mampu dalam memimpin bangsa kami ya Tuhan. Oh ya Rabbi Syandara, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami. Berkati bangkitlah ekonomi bangsa Indonesia. Diberkatilah ekonomi Indonesia. Tuhan, biarlah Tuhan ekonomi Indonesia tetap stabil. Biarlah Tuhan berikan urapi setiap bagian keuangan. Berkati Bapa, mampukan mereka untuk menstabilkan ekonomi Indonesia. Bapa, kepada Engkaulah kami berserah untuk menyerahkan seluruh keadaan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk setiap dokter dan juga perawat. Berikan mereka kekuatan, kesehatan untuk terus Tuhan beraktivitas selama mereka untuk menjaga setiap Tuhan yang sakit virus corona. Kami percaya mereka sembuh dan akan banyak orang-orang yang akan sembuh di Indonesia di dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat ada banyak orang menyaksikan kebaikan Tuhan
Banyak orang akan menyaksikan mujizat Tuhan. Akan terjadi kesembuhan COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat pemimpin rohani kami. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati pemimpin rohani kami ya Tuhan. Mulai dari gembala senior kami ya Tuhan, Pak Niko, Pak Johan, Pak Irwan dan juga Pak Anen Bapak. Berkati seluruh keluarga anak-anak mereka Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin Tuhan, segala sesuatunya Engkau akan mengerjakan bagi setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Engkau akan nyatakan hikmat bijaksana. Tuhan, Engkau pakai setiap hamba-Mu secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk kota Tanjung Pinang. Shalom untuk kota kami. Diberkatilah kota kami Tanjung Pinang. Diberkati udaranya, diberkati lautnya, diberkati penduduknya, diberkati pemerintahannya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, selalu senantiasa penyertaan-Mu sempurna bagi kota Tanjung Pinang. Kami yakin setiap penduduk yang kena COVID-19, kami melihat akan semakin banyak disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami juga berkata, shalom untuk Kepri. Diberkatilah Kepri di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pulau-pulau yang ada di Pulau Kepri diberkati di dalam nama Yesus. Diberkati semua penduduknya Tuhan. Dan kami yakin kami akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja di kota Kepri di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GBI My Home. Bapa, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan Engkau berkati umat-Mu Tuhan. Berkati jemaat GBI My Home. Berkati keluarga demi keluarga. Tuhan, Engkau lepaskan mereka jika mereka dalam keadaan kesusahan. Jika mereka dalam keadaan sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya segala kebutuhan ekonomi tercukupkan di dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan menjadi tuntunan kami, firman Tuhan menjadi suatu jawaban di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba percaya jemaat GBI My Home mengalami mujizat-Mu, mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melihat berkat-Mu berlimpah-limpah bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin akan melihat segala perkara-perkara yang terjadi. Kuasa Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Inilah seruan kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji,
ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita berjumpa kembali dalam doa puasa untuk hari Sabtu pagi siang hari ini. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dalam berkat kasih anugerah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita pagi ini akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan ambil Keluaran 12 ayat 13 dan dilanjutkan ayat 22 sampai 24. Bapak Ibu bisa ambil Alkitabnya, handphone yang ada aplikasi Alkitab, sama-sama kita membukanya dalam Keluaran 12 ayat 12 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai ke 24. Kalau sudah jumpa, kita akan sama-sama baca dari ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dilanjutkan di ayat 22, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ayat 24 dikatakan, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Amin. Satu firman Tuhan mengenai Paskah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan siaran live streaming di pagi ini pasti sudah banyak mendengar mengenai firman Tuhan ini. Satu perayaan Paskah bagi umat Tuhan, di mana kita harus menyembelih seekor domba jantan yang berumur 1 tahun. Bahkan ada peraturannya, dombanya atau kambingnya yang bagaimana harus dimasukkan dulu dalam rumah selama 14 hari baru disembelih, lalu diberikan tanda di ambang pintu setiap rumah kita. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu kejadian saat ini di mana COVID-19, pandemi COVID-19 juga melanda hampir di seluruh dunia, tidak juga terkecuali di Indonesia. Oleh sebab itu bukan secara kebetulan. Kalau kemarin kita juga sudah memperingati Paskah, yang kita peringati di mana Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya, mati untuk setiap kita, bahkan mencurahkan darahnya yang kudus untuk menebus, mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu di pagi hari ini dalam ibadah doa puasa ini saya khotbah firman Tuhan, saya beri judul kuasa darah anak domba Allah. Jadi firman Tuhan di doa puasa pagi ini yaitu kuasa darah anak domba Allah.
Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pagi ini, sebelumnya izinkan saya menyampaikan secara jasmani, apa sih fungsi darah dalam tubuh manusia, dalam tubuh setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Fungsi darah yang saya baca dari literatur, dari buku-buku kesehatan, fungsi darah pada manusia secara jasmani antara lain yang pertama, mengedarkan sari makanan. Yang kedua, mengangkut oksigen. Yang ketiga, mengedarkan hormon. Yang keempat, membawa sisa oksidasi sel tubuh. Yang kelima, menyerang kuman atau bakteri, atau kalau saat ini kita hubungkan dengan kondisi yang terjadi saat ini, yaitu virus corona. Yang keenam, menyembuhkan luka. Yang ketujuh, mengangkut karbon dioksida. Yang kedelapan, membuang zat-zat sisa ke dalam ginjal. Yang kesembilan, sebagai pengatur suhu tubuh. Demikian poin-poin untuk fungsi darah secara jasmani yang ada di dalam tubuh kita manusia. Jadi tidak heran apabila Bapak Ibu dalam kondisi mungkin badannya kurang nyaman, kurang sehat, atau bisa dikatakan kurang enak. Dokter, tenaga medis, ataupun suster mengambil sampel darah dari tubuh Bapak Ibu, diambil, dicek ke laboratorium, maka akan ketahuan tubuh dari Bapak Ibu ada apa, atau ada satu hal yang tidak sehat, bisa hanya dari darah saja. Makanya itulah fungsi tubuh, fungsi darah dalam tubuh kita Bapak Ibu. Jadi secara jasmani darah sangat-sangat berfungsi bagi tubuh kita. Kita akan jauh masuk ke dalam firman Tuhan. Secara rohani kita juga puji Tuhan sebagai anak Tuhan. Kita memiliki darah anak domba Allah. Setiap kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang Tuhan Yesus mati waktu Paskah, memberikan nyawa, mengeluarkan darah yang kudus, yang mahal untuk setiap kita. Amin. Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, mengapa kita senantiasa dalam kondisi apapun memerlukan kuasa darah anak domba. Amin. Kalau tadi secara jasmani darah sudah saya berikan keterangan, kita juga harus menjaga darah kita supaya baik. Kalau secara rohani, mengapa kita memerlukan kuasa darah anak domba Allah? Yang dapat saya katakan seperti firman Tuhan yang kita baca tadi di depan, supaya ada tanda yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan yang tidak sebagai anak Tuhan atau orang yang tidak percaya. Sangat jelas firman Tuhan dikatakan, ada tanda darah anak domba di ambang pintu setiap rumah, maka tulah akan lewat, maka kemusnahan akan lewat daripada setiap anak-anak Tuhan, di mana di setiap ambang pintu rumah ada tanda pengorbanan darah yang ditandai. Begitu juga setiap kita. Pertanyaannya, adakah Bapak Ibu setiap hari senantiasa meminta kuasa darah Tuhan Yesus untuk menutup bungkus setiap kita, dari ujung rambut kita hingga ujung telapak kaki kita? Bukankah Bapak Ibu waktu berdoa memohon perlindungan kuasa darah anak domba Allah untuk menutup bungkus, mungkin dari serangan-serangan balik si jahat, mungkin dari setiap virus-virus yang saat ini sedang berkembang? Kita harus meminta kuasa darah anak domba Allah menutup bungkus setiap kita. Amin.
Di dalam Roma 5 ayat 9 juga dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, oleh darah anak domba Allah, kita pasti akan diselamatkan dari apa? Dari murka Allah. Di dalam Roma 5 ayat 9, Bapak Ibu yang di rumah bisa baca, direnungkan. Saya sangat diberkati dengan kata kita pasti. Ya, di situ di ayat firman Tuhan tersebut dikatakan kita pasti. Jadi ada satu kepastian oleh kuasa darah anak domba kita dibenarkan dan akan diselamatkan dari murka Allah. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin, firman Tuhan pasti bagi setiap kita. Begitu juga dalam Maleakhi 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali. Jadi melihat lagi perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ada perbedaan antara kita yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Pertanyaannya kadang begini, kenapa Pak hamba-hamba Tuhan banyak dipanggil Tuhan di saat-saat ini? Bukankah tidak ada darah anak domba? Saya bisa katakan itu adalah semua wewenang atau semua dalam kuasa Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan tidak ada, tidak mungkin, tetapi semua ada dalam kuasa Tuhan. Bahkan kita banyak dikejutkan dengan banyak sekali orang-orang yang dipanggil Tuhan di masa pandemi ini. Penyanyi, pemimpin-pemimpin wilayah daerah, bahkan penyanyi yang top, penyanyi yang saat ini sedang naik daun dipanggil Tuhan. Semuanya ada dalam tangan kendali Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita saat ini masih ada, saat ini kita masih hidup, sehat, masih bernafas, tidak sakit, tidak kena virus corona. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita masih mempunyai tugas di dunia ini. Ya, jangan menganggap saya hebat, saya lebih kuat, saya lebih top kondisi tubuh saya, imun tubuh saya lebih hebat. Bukan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini. Dan juga ingat, kita sadar di mana kita masih ada, berarti kita masih punya tugas di dunia ini. Tugas apa Pak? Banyak sekali tugas yang harus kita emban di dalam dunia ini. Terlebih tugas untuk memberitakan Injil keselamatan, tugas untuk menggenapi amanat agung dari Tuhan Yesus. Lalu Pak, di dalam masa pandemi COVID-19, kita harus stay at home di rumah, tidak bisa kemana-mana kecuali ada keperluan, kepentingan yang mendesak. Saya pribadi, kita harus mengubah mindset kita Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus kreatif, kita harus berinovasi, kita harus menerobos. Seperti Tuhan kita adalah Tuhan penerobos. Bahwa banyak sekali yang dapat dilakukan. Salah satu yang bisa dilakukan di rumah, yaitu berdoa bersama-sama keluarga. Mendoakan jiwa-jiwa yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin tetangga, mungkin saudara Bapak Ibu, mungkin kawan, mungkin ada yang digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan. Tidak perlu keluar rumah, dari rumah berdoa untuk jiwa-jiwa. Berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Berdoa untuk tenaga medis, garda terdepan,
supaya mereka bekerja dalam lindungan Tuhan. Jadi tidak ada alasan di dalam rumah stay at home kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, kita bisa memiliki waktu, banyak waktu di rumah untuk membaca firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan saya tidak bisa apa-apa. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Kalau perlu Bapak Ibu bisa selesaikan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Karena Bapak Ibu punya waktu yang banyak di rumah. Begitu juga dengan kami, izinkan kami oleh anugerah Tuhan. Kami bersama keluarga, saya, istri, anak saya yang pertama sudah menyelesaikan satu putaran dari pembacaan Wahyu sampai dengan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau saya sudah 3 kali, istri saya mau masuk kedua, anak yang pertama saya sudah masuk yang kedua. Semua karena anugerah Tuhan. Karena kami rindu firman Tuhan ini penuh dalam kami. Sehingga di masa pandemi COVID-19, stay at home, banyak yang bisa kita lakukan. Terlebih membaca firman Tuhan. Yang ketiga, contohnya banyak sekali saya sangat-sangat diberkati Bapak Ibu di akhir-akhir ini, di masa pandemi COVID-19 ini, bahwa banyak hamba-hamba Tuhan membuat konten-konten YouTube untuk firman Tuhan dibagikan, untuk kesaksian dibagikan melalui YouTube, melalui online. Saya sangat diberkati. Oleh sebab itu, tidak ada alasan, tidak ada satu hal untuk membatasi diri kita di masa stay at home ini Bapak Ibu. Harus kreatif, anak Tuhan harus inovasi, anak Tuhan harus memiliki ide-ide cemerlang, sekalipun harus stay at home. Yang keempat kita juga bisa lakukan, gereja bisa lakukan, yaitu seperti kul online, juga kawan-kawan kul, gembala-gembala kul yang kreatif mengadakan kul online, mengadakan kom online juga bisa melalui aplikasi Zoom. Kita bisa banyak lakukan, segala sesuatu jangan dibatasi oleh keadaan Bapak Ibu. Amin. Jadi anak-anak Tuhan harus ada perbedaan dengan yang tidak menyembah Tuhan. Firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan, menyembah Allah dengan yang tidak menyembah Allah. Izinkan saya menyampaikan satu kesaksian. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, bukan kuat gagah hebat kami sebagai pelayan Tuhan yang dipercayakan oleh Bapak Gembala kami yang mengutus kami bersama keluarga, istri, anak kami untuk melayani satu gereja di satu pulau Bintan, yaitu tepatnya di Teluk Sasah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana saya pun juga terkejut, saya pun juga tidak tahu Bapak Gembala mengutus saya mengembalakan di satu gereja Teluk Sasah, yaitu antara rumah dan gereja yang kami gembalakan kira-kira berjarak 60 kilo. Kami harus menjalani setiap Sabtu doa puasa, Minggu ibadah, 60 kilo pulang pergi harus kami jalani. Tetapi kami bersuka cita, kami sungguh mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan dipercayakan mengembalakan. Dan firman Tuhan tadi digenapi Bapak Ibu oleh anugerah Tuhan. Tuhan membuat perbedaan antara orang yang menyembah Allah dengan yang tidak. Ada 2 jemaat kami Bapak Ibu di Teluk Sasah. Di masa pandemi ini banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Oleh taburan doa, baik dari 2 jemaat ini, baik dari kita, setiap pelayan Tuhan dari gereja Teluk Sasah berdoa untuk memberkati jemaat yang tidak memiliki pekerjaan. Puji nama Tuhan, oleh anugerah Tuhan, 2 orang, tidak hanya 1, 2 orang mendapat pekerjaan di saat pandemi COVID-19.
Jadi inilah Tuhan kita. Banyak orang kena PHK, banyak orang kena dirumahkan, banyak orang bingung cari pekerjaan. Tetapi anak Tuhan malah mendapatkan pekerjaan di saat banyak yang di PHK. Inilah yang harus kita pegang, firman Tuhan ini, ya dan amin. Jadi kita harus tetap percaya, tetap pegang firman Tuhan. Kami mengucap syukur bersama kedua jemaat yang kami gembalakan mendapat pekerjaan di saat pandemi COVID-19 ini. Saya katakan semua karena anugerah Tuhan, semua karena benih-benih doa yang kamu tabur sehingga kamu menuai di saat ini. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah menepati janjinya. Amin. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana kita senantiasa dalam kuasa darah anak domba Allah. Bagaimana kita senantiasa dalam kuasa darah anak domba Allah? Jawabannya adalah berseru dan memohon kepada Tuhan dalam doa. Tidak ada kata lain. Kalau yang kita baca tadi waktu Paskah harus menyembelih anak domba atau kambing. Tetapi Tuhan Yesus sendiri sudah mengorbankan dirinya, mengeluarkan darahnya yang kudus, yang mahal untuk setiap kita. Maka kita di saat ini memohon, meminta kepada Tuhan Yesus kuasa darahnya menutup bungkus kita dari ujung rambut kita hingga ujung telapak kaki kita, menutup bungkus di saat-saat ini, bahkan senantiasa, bahkan nanti sekalipun COVID-19 sudah berlalu, kita tetap senantiasa meminta kuasa darah anak domba Allah menutup bungkus kita. Tidak ada cara lain, kita memohon, berdoa, Tuhan kami meminta kuasa darah anak domba Allah menutup bungkus kami, menutup bungkus rumah kami, menutup bungkus apa yang Tuhan percayakan, supaya tidak ada tulah, tidak ada pemusnahan yang masuk tetapi lewat dari setiap kehidupan kami. Tidak ada cara lain, meminta, memohon dalam doa untuk kuasa darah anak domba menutup bungkus kita. Dalam Mazmur 30 ayat 9 juga dikatakan, kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Raja Daud tahu betul, hanya kepada Tuhan aku memohon, hanya kepada Tuhan aku berseru meminta. Begitu juga setiap kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita meminta, memohon kuasa darah anak domba Allah untuk menutup bungkus setiap kita. Selain itu juga bisa saya tambahkan seperti dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya, ini janji firman Tuhan, akan perintahkan Tuhan kepadamu, kepada setiap kita, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Selain darah anak domba Allah, kita juga memohon, meminta malaikat-malaikat Tuhan utus untuk setiap kita menjagai, melindungi, memproteksi, menjadi pagar berapi bagi kita, untuk menjaga kita di setiap jalan kita, sehingga kita kemana-mana aman dalam lindungan Tuhan, sekalipun kita juga harus membatasi diri di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita tidak bisa sembarangan, kita harus sesuai aturan pemerintah, memakai masker, jaga jarak. Jadi kita jangan sembrono, mentang-mentang aku sudah ada darah anak domba Allah, aku sudah ada malaikat penjaga, seenaknya. Jangan begitu. Sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, kita harus tetap sesuai dengan aturan pemerintah. Selain itu secara rohani kita meminta kuasa darah anak domba Allah dan malaikat Tuhan menjagai kita. Amin. Begitu demikian firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam ibadah doa puasa pagi siang hari ini. Biarlah kita sama-sama diingatkan supaya kita
memohon kuasa darah anak domba Allah menutup bungkus setiap kita, dari ujung rambut kita sampai telapak kaki kita, untuk anak-anak kita, keluarga besar kita. Kita ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh luar biasa, Allah penerobos, Allah yang tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan. Bapa, di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, doa kami bersama para hamba-hambamu, para umatmu yang menyaksikan live streaming pagi siang ini dalam doa puasa ini Bapa, kami berdoa Tuhan senantiasa memohon kuasa darah-Mu Tuhan Yesus menutup bungkus kami dari ujung rambut kami hingga ujung telapak kaki kami. Kami percaya Tuhan kuasa darah-Mu menutup bungkus kami sehingga tulah kemusnahan itu akan lalu lewat dari setiap kehidupan kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Bapa, berkati setiap yang menyaksikan live streaming doa puasa ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu, ya dan amin, dan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan. Terima kasih. Sebentar kami akan juga mengakhiri ibadah doa puasa pagi siang ini. Kami akan menerima berkat Tuhan melalui doa hamba-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat-berkat Allah. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita anugerah cinta dari Tuhan Yesus, dan persekutuan urapan kuasa Roh Kudus turun memenuhi engkau, mengurapi engkau, memampukan engkau melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Maka segala berkat surga ada padamu berlimpah-limpah, keberhasilan dan keberuntungan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.